siswa semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bisa kedengaran suara saya, Dek? Bisa, Pak. Saya? Oke, seperti biasa. Oke, silakan kalau ada masalah. Oke, ada masalah berkaitan dengan materi sebelumnya, ya, atau mungkin kaitannya dengan persiapan kuis. Oke, baik itu soal maupun teori, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, Dek. Mudah-mudahan kita bisa jawab bersama-sama. Silahkan, Dek. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Ya, saya harap sih semua sudah bisa mengerti ya, termasuk kaitannya dengan bahan-bahan untuk kuis. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya akan berkaitan dengan soal mengenai perhitungan. Nah, coba sebentar. Kaitannya dengan termokimia, karena kemarin sudah kuliah termokimia, saya oke, ya, saya punya soal berikut, ada 3 soal. Bisa kelihatan, Dek? Masih loading, Pak. Masih loading. Oh, mudah-mudahan Sudah muncul, Pak. sudah muncul. Oke. Oke, saya punya contoh soal nomor atas, paling atas. Oke. Reaksi berikut yang memiliki perubahan entalpi reaksi tidak sama dengan perubahan energi dalam pada kondisi yang sama. Coba cek, Dek. Di antara 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang mana yang paling cocok dari 4 tersebut? Kan kemarin sudah kuliah ya, kaitannya dengan perbedaan antara energi dalam dan entalpi, perubahan entalpi. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai delta H sama dengan delta U gitu ya. Oke, plus delta PP. Atau saya bisa tuliskan delta U plus delta NRT gitu ya, benar nggak? Nah, di antara itu yang mana yang paling cocok dari pertanyaan di atas? Reaksi yang memiliki perubahan entalpi tidak sama dengan perubahan energi dalam. Artinya berbeda. Yang mana, Dek? Terus alasannya kenapa?
Coba Austin Gabriel ada? Austin Gabriel ada? Belum tahu? Artinya adik ikut masuk ke online, tapi tidak mendengar. Bisa dengarkan nggak? Halo? Ada yang bisa volunteer? Siapa sebagai volunteer yang bisa menjelaskan kira-kira yang mana di antara itu? Muhammad Abdul Aziz ada? Muhammad Abdul Aziz? Ya, Ya, bagaimana bisa di antara 4 reaksi, kira-kira yang mana entalpinya tidak sama dengan perubahan energi dalam? Saya pikir adik sudah semua yang mengerti kemarin ya kuliahnya ya. Kan persamaannya sudah dikasih kan? Atau saya bisa tuliskan delta U karena suhunya sama, yaitu kaitannya dengan apa? Perbedaan apa di sini? Perbedaan? Halo? koefisien gasnya. Koefisien, oke ya, tolong dong ya saya apa namanya perbedaan koefisien. Nah, di antara yang mana perbedaan koefisiennya, Dek? Perhatikan di sana ada cairan, ada gas. Oke, nomor 1 bagaimana? Kalau 1? Perubahan molnya tidak sama dengan 0, Pak. Tidak sama. Oke, karena di sebelah kiri ada berapa? 2. 2. Oke, sebelah kanan? 1. 1. Jadi yang dihitung hanya gas saja, kan sudah kasih tahu kemarin ya. Jadi yang padatan maupun cairan tidak dihitung karena praktis tidak berubah. Oke. Jadi padatan dan cairan yaitu praktis tidak berubah sehingga delta H dan delta U itu nanti akan sama. Yang menyebabkan berbeda adalah perubahan gas. Oke. Sedangkan yang kedua bagaimana? Sebelah kiri berapa? Sebelah kanan berapa? 3 jadi 2. 3 jadi 0. Nomor 2, yang nomor 2 maksudnya? Yaitu H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Sebelah kiri berapa koefisien reaksinya? 2 dan 1 berarti 3 ya. Sebelah kiri dulu berapa? 3, Pak. 3, oke. Sebelah kanan? Karena bukan gas jadi 0. Oke, itu maksud saya ya. Jadi sebelah kanan adalah 0, sebelah kiri ada 3. Berarti delta N-nya minus 3. Kita tinggal ngitung saja kan? Ya. Oke, sedangkan nomor 3. Tolong yang lainnya diperhatikan, ini penting soalnya ya, konsep. Ya, mungkin di SMA kan mungkin belum dapat. Oke, nomor 3 bagaimana? Sebelah kiri berapa koefisien reaksinya? Sebelah kanan berapa? Kiri 1,5, kanan 1. Oke, kiri 1,5, kanan 1. Tolong harus dicek persamaannya benar atau tidak ya. Oke. Jadi nanti kalau ada suatu reaksi, bisa saja mungkin reaksinya belum selesai persamaannya. Kalau belum selesai persamaannya, harus dikerjakan persamaan reaksinya.
Oke. Jadi kalau nomor 4 bagaimana? Tidak berubah, Pak. Tidak berubah karena sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Jadi yang paling benar di antara ini adalah 1, 2, dan 3. Oke? Bisa ngikutin ya yang lain, terutama yang lain yang tidak memperhatikan. Ya, sekali lagi, adik-adik itu tidak seperti di SMA lagi. Ya, adik harus mandiri, harus inisiatif sendiri. Kalau tidak akan ketinggalan adik. Ya, oke. Karena nanti dalam ujian bukan saya yang menilai, adalah ada yang dosen lain yang menilai nanti. Itu kalau luring. Tapi kalau daring nanti ada dosen yang menilai, itu ada admin yang menilai nanti. Jadi bukan saya, jadi saya nggak akan bisa apa-apa. Oke? Oke. Berikutnya yang paling kaitannya dengan, oke, ini belum ya? Entalpi pembentukan standar belum ya? Oke, karena belum. Oke, nomor 4 saya kira sudah. Nomor 4. Jika diketahui entalpi pembakaran 393,5. Kalor jenis air 4,2 Joule per gram per derajat. Oke. Berapa massa karbon yang harus dibakar untuk meningkatkan suhu 1000 gram air dari 25 sampai dengan 100 derajat Celcius. Oke, bagaimana, Dek? Jika diketahui entalpi pembakaran karbon, itu berarti padatan berarti ya, yaitu 393,5 kilojoule. Delta H-nya berarti negatif. Dan kalor jenis air adalah segitu. Massa karbon yang harus dibakar untuk meningkatkan suhu 1000 gram air dari 25 sampai 100 derajat Celcius. Berapa, Dek? Coba bisa dihitung, Dek. Ini kan sudah kemarin. Kaitannya dengan kapasitas kalor, ya. Silakan, Dek. Saya kasih waktu. Walaupun jawabannya sudah ada. Ya, namun bagaimana memberikan hasil? Ya, penjelasannya bagaimana? Seperti tadi kan, ya, nomor 1 penjelasannya. Silakan, Dek. Saya kasih waktu. Oke, 2 sampai 5 menit lah. Jadi kalau adik nggak memperhatikan, oke, ya otomatis tidak akan bisa, tidak akan mengerti. Dasarnya sebenarnya sama dengan di SMA. Ya, namun ya kadang-kadang latihan-latihan soal bisa saja bermacam-macam jenisnya. Oke, siapa yang sudah mengerjakan? Berapa nilainya? 9,6, Pak. 9,6. Oke, bisa jelasin prinsipnya, Dek? Pertama nyari ininya, Pak. Perubahan yang dibutuh kalornya itu yang pakai apa? MC delta T. Oke, Q sama dengan M kali C kalor jenis kali perubahan suhu. Oke, kemudian setelah kalornya diperoleh bagaimana? Kita ubah jadi kilojoule.
Habis itu kita bagi dengan perubahan pembakaran karbon 393,5 itu Pak. Ntar dapat molnya, terus tinggal dikali dengan air karbon, dapat 9,6. Oke, air karbon, oke, massa atom karbon. Oke, ya saya kira sudah benar. Oke. Yang lainnya bagaimana, Dek? Ya. Saya harapkan sih semuanya sudah bisa ya. Oke. Saya ulang sekali lagi, dari tadi sudah benar bahwa kalori yang dihasilkan ya nanti dengan pembakaran karbon itu sebesar berapa, yaitu ini semuanya digunakan untuk meningkatkan suhu air dari 25 sampai 100. Nah, ini kan sebagai water bath-nya lah kira-kira seperti ya. Sehingga kalori yang dihasilkan dalam pembakaran grafit itu sama dengan massa air, oke, dikali kalori jenis air kali perubahan suhu. Bisa kelihatan coret-coretan saya, Dek? Bisa kelihatan? Bisa ya? Jadi massanya air adalah 1000 gram. Oke, kalori jenisnya dalam satuan gram. Oke, massa jenis air adalah 4,2 Joule per gram per derajat. Oke, nanti bisa hapus-hapus gramnya, dikalikan dengan suhu. Perbedaan suhunya berapa? Yaitu 7 ya 100 ya dikurangi dengan 25 dalam Celcius. Nah, ini Celsiusnya juga bisa dihapus sehingga satuannya Joule. Oke. Recording stopped. Recording in progress. Oke, bisa kelihatan lagi deh? Suara saya? Kedengaran, terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Oke, mati sebentar ya dia. Oke, jadi mol yang diperlukan, karbon itu nanti akan sama dengan Q yang diterima oleh air dibagi dengan Q pembakaran daripada grafit, kan ya. Oke, ini satuannya nanti kilojoule, ini satuannya kilojoule per mol, sehingga satuan di sini nanti adalah mol, kan kira-kira gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, dari mol kita tinggal mengalihkan dengan massa atom daripada karbon. Oke, gitu aja praktis kan ya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan, Dek, sebelum saya lanjut lagi? Kaitan dengan materi berikutnya? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, kalau itu saya akan lanjut ya. Oke, saya stop dulu latihan soal ini, nanti saya akan kasih latihan soal lagi. Nah, kemudian saya share dulu lanjutan kuliah ya. Oke. Share kuliahnya. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah kelihatan deh lagi. Kelihatan slide-nya? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba berkaitan dengan perhitungan entalpi. Ya, kaitannya dengan reaksi. Nah, inilah sekarang berkaitan dengan termokimia. Oke, jadi bagaimana perubahan kalor, yaitu termal, terhadap kaitannya dengan reaksi. Oke. Nah, ini beberapa contoh reaksi ya yang diukur pada
tekanan konstan, dalam hal inilah 1 atmosfer, oke, dalam keadaan standar. Oke, kalau standar di sini adalah 25 derajat Celcius kondisinya dan 1 atmosfer. Nah, contoh. Perhatikan ini sekarang ya, ada kalor netralisasi. Kalau kalor netralisasi pasti reaksinya dengan asam dengan basa, perhatikan. Oke. Kalor netralisasi berarti asam dan basa. Oke, perhatikan sini. Hasilnya nanti ya perhatikan, karena netralisasi biasanya reaksi apa dengan apa, dia masih ingat di depan? Asam basa. Halo. Asam basa. Nah, apanya asam? Netnya bagaimana? Net, reaksi netnya bagaimana? Udah kan diajarkan reaksi molekulnya, reaksi netnya, dan reaksi ionnya kalau berkaitan dengan ion. Sudah ya? Nah, sekarang reaksi netnya apa? Reaksi kaitannya dengan netralisasi. Masih ingat? Ayo, reaksi netnya apa? Nah, ini tidak stabil lagi internet saya. Nah, dulu ya. Oke. Mudah-mudahan kedengaran lagi. Bisa kedengaran lagi suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mohon dong jawab net daripada reaksi penetralan. Apa dengan apa, deh? Menghasilkan apa? H plus OH min jadi air. Jadi ya, air. Ulang coba lebih jelas. H plus OH min jadi H2O. Oke. H plus ditambah OH minus gitu dong ya. Menghasilkanlah H2O dalam keadaan cair. Nah, ini sudah ada, ini tinggal kebalik aja ya. Jadi H plus oke, dalam keadaan aqua ditambah dengan OH minus, aqua akan menghasilkan H2O dalam keadaan cair. Yang lainnya Cl negatif, Na plus kan tidak bereaksi. Oke, dia masih tetap berada dalam keadaan ion, yaitu dalam air, yaitu dalam aqua. Iya, maka ion-ion tersebut dikenal sebagai ion apa, deh? Masih ingat? Yang ion yang tidak bereaksi? Ion apa namanya? Ayo. Ion spektator, Pak. Oke, ion spektator, jangan lupa ya. Oke, ya. Nah, saya tidak akan perlu bahas-bahas itu lagi, nanti habis waktunya ya. Oke, kaitannya dengan reaksi dan energi yang terlibat. Oke. Nah, sekarang ada kalor ionisasi. Oke, kalau ionisasi berarti penguraian. Ya, contohnya air misalkan. Oke. Air dia akan terurai menjadi ionisasi, walaupun sekali lagi ionisasi daripada air, benar nggak tanda panahnya, deh? Tanda panahnya benar nggak? Air H2O cair, kemudian tanda panah ke kanan H plus menjadi OH minus, benar itu? Harusnya tanda panah 2 kali ya, Pak. Oke, kenapa, deh? Harus ada tanda panah kiri kanan? Karena reaksinya bersifat reversibel. Oke, karena H2O adalah elektrolit lemah, gitu dong ya. Oke. Kalau ada elektrolit lemah berarti tidak terurai sempurna. Berarti ada sisa. Kalau ada sisa berarti dia nanti berada dalam keadaan setimbang terakhirnya. Oke, bisa ngikutin? Oke, bisa deh ya. Oke. Nah, ini kalor pelelehan, dia meleleh, jadi dianggap meleleh semuanya. Nah, perhatikan ini, oke. Maka kalornya, perhatikan ini, kalau kalor ionisasi juga positif sini ya, perhatikan. Nah, kalau kalor penetralan karena pembentukan berarti negatif ya, perhatikan. Artinya bersifat eksoterm, oke. Kalau penguraian berarti dibutuhkan, atau ionisasi kan penguraian ya, dibutuhkan itu sekitar 56 kilojoule. Kemudian dari padat menjadi cair,
Ya, padat menjadi cair pasti dibutuhkan sehingga dia positif. Oke. Positif nilainya 601. Kemudian dari cair menjadi uap, jadi penguapan. Oke, penguapan jadi cair menjadi uap, pasti dibutuhkan. Nah, kalau dibutuhkan berarti positif di sini, perhatikan. Oke. Nah, ini ada tanda karena diukurnya di sini yaitu pada suhu 25. Oke. Sekali lagi bisa saja penguapan itu diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25, bisa saja, makanya nilainya segini. Oke. Tapi kalau diukur, karena kita tahu suhu pendidihan, nah mendidih, kalau mendidih berarti pengukuran suhunya 100 derajat. Maka nilainya nanti adalah 40,79 kilojoule. Beda ya. Nah, ini kan ada tanda seperti itulah maksudnya ya. Jadi namanya penguapan bisa saja menguap pada suhu berapapun. Oke, makanya ada uap air. Oke. Dan uap air itu bergantung daripada suhu. Oke. Nah, kebetulan kalau dihitung atau diukur pada 100 derajat, berarti semua daripada cairan ini mendidih. Oke, mendidih. Oke. Itu artinya kan ya pada suhu pada saat mendidih ya, pada saat pengukuran ini ya diperlukan ya yaitu sebesar 40,79 dan sebagainya. Itu artinya pada saat mendidih. Ya, perhatikan di sini yang namanya penguapan yaitu cair menjadi gas. Nah, perhatikan di sini biasanya tekanannya tetap 1 atmosfer. Nah, suhunya bisa bermacam-macam suhunya, oke. Bisa pada suhu standar 25 misalkan, namanya penguapan. Oke. Nah, kalau mendidih ya jelas ini suhunya 100 derajat Celcius ya, kira-kira seperti itu ya, yang membedakan satu dengan yang lain. Oke. Kemudian panas. Nah, secara umum sih ya namanya reaksi ya. Oke. Reaksi seperti ini, nah itu reaksi pertukaran kalau kita perhatikan sini ya. Oke, reaksi pertukaran. Oke, reaksi pertukaran. Nah, kalau lihat dari kalau reaksinya artinya negatif. Nah, kalau negatif berarti dia bersifat eksoterm. Nah, bagaimana kaitannya dengan ini nanti ada perjanjian, ada konvensi. Oke, saya lanjut kaitannya dengan konvensi sebentar ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh kaitannya dengan apa namanya? Di dalam pencernaan kita. Oke. Jadi setiap makanan memiliki kalor yaitu nilainya tertentu. Oke. Contoh, kalau kita memakan makanan nasi misalkan, nasi itulah kan karbohidrat. Karbohidrat itu apa namanya? Kalau dipotong-potong menjadi glukosa. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Kalau karbohidrat itu adalah seperti amilosa. Ini kan ada glukosa panjang ya, ada glukosa panjang pokoknya. Oke, panjang. Nah, kalau ini dipotong-potong menjadilah glukosa kan ya. Oke, jadilah glukosa. Oke, nah ini rumusnya C6H12O6. Oke, sekali lagi karbohidrat ini dihidrolisis menjadi glukosa. Oleh apa? Tentu oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita. Oke, jadi semua makanan itu akan dihidrolisis menjadi glukosa. Nah, ini rumus kecilnya. C6H12O6. Nah, sampai di sini baru nanti akan dibakar. Oke, bereaksi dengan oksigen. Membentuklah CO2, gas, dan H2O dalam keadaan cair. Sekali lagi, pengukuran ini dalam keadaan standar. Oke. Nah, kalor pembakarannya, perhatikan di sini, untuk 1 mol glukosa, sekali lagi 1 mol glukosa, nah menghasilkan energi, nah menghasilkan berarti keluar energi sebesar kira-kira 2.800-an ya kilojoule per mol. Bisa ngerti maksudnya ini deh ya? Ini namanya pembakaran yang ada di dalam tubuh. Oke. Nah, sekarang setiap apa namanya
makanan, nah ini contohnya apel, ya, itu memiliki nilai kalor yaitu hanya 2 kilojoule per gram. Perhatikan, 2 kilojoule per gram apel maksudnya ya. Oke. Kalau daging, ya daging sapi ya, yaitu 8 kilojoule per gram. Oke. Kalau bir, nah ini bir apa itu? Bir minuman ya. Ya, kalornya itu dihasilkan 1,5 gram kilojoule per gram. Kalau minyak gasolin, nah ini minyak gasolin makanan sering digunakan sebagai pembakaran, yaitu menghasilkan 3-4 kilojoule per gram. Oke, makanya gasolin itu kan sering digunakan sebagai bahan pembakar ya. Oke. Nah ini beberapa nutrisi yang berkaitan dengan makanan ya. Jadi kalau beli sesuatu di misalkan susu atau apapun ya dalam bentuk kemasan, nah dalam kemasannya ada nanti seperti ini. Jadi total carb-nya berapa, lemaknya maksudnya, misalkan dalam 4 gram makanan misalkan ada berapa persen lemak misalkan. Oke, ada lemak yang jenuh, ada lemak yang tidak jenuh dan seterusnya ya. Oke. Ini kira-kira ada kolesterol dan seterusnya lah ya. Nah, inilah kaitannya dengan nilai daripada kalor yang nanti berkaitan dengan pembakaran, kira-kira seperti itulah. Oke, saya kira nah konsepnya adalah seperti ini. Jadi pada saat dibakar, pasti akan kalau makanan pasti kaitannya dengan glukosa. Reaksinya perhatikan deh, jangan sampai salah. Oke. Bisa kelihatan slide saya deh, saya ngingetin lagi. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ini beberapa contoh makanan. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini kaitannya sekarang berkaitan dengan nilai daripada entalpi. Oke. Nah, jadi karena jadi ada beberapa istilah yang penting. Oke, ada istilah penting. Itu ada dikenal sebagai entalpi pembentukan standar. Perhatikan ini. Entalpi pembentukan standar. Nah, inilah sebagai konsep penting ya biasanya dinyatakan adalah yaitu perubahan entalpi atau kalor atau panas yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Oke, saya ulang sekali lagi. Yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar adalah banyaknya kalor, yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa, tentu dalam keadaan tekanan tetap ya, yaitu dalam keadaan standar dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah ini contoh. Oke, belum ya. Jadi perhatikan sekali lagi. Jadi entalpi pembentukan standar adalah perubahan panas atau perubahan kalor ya yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Oke, dalam keadaan standar jadi tekanannya berarti 1 atmosfer, suhunya adalah 25 derajat Celcius ya. Kenapa digunakan 25 derajat Celcius? Nah, barangkali room temperature di luar negeri barangkali ya. Mungkin adalah 25 derajat Celcius. Kalau kita kan antara 25 sampai 30 ya. Nah, digunakanlah di sini konvensinya kesepakatan bersama yaitu keadaan standar adalah 1 atmosfer 25 derajat Celcius. Oke deh ya, bisa ngikutin ya. Oke, contoh. Oke, belum ada. Nah, kemudian semua unsur-unsur
standar, maka entalpi pembentukan standarnya sama dengan 0. Nah, diperhatikan, ini penting. Oke. Nah, contoh saya berikan. Misalkan H2 gas bereaksi dengan O2 gas. Oke, perhatikan sini. Menghasilkan H2O dalam keadaan cair, kan ya? Oke. Perhatikan. Maka perubahan entalpi reaksi, perubahan entalpi reaksi daripada itu nanti akan sama dengan entalpi pembentukan standar daripada H2O. Oke, perhatikan berdasarkan reaksinya. Saya ulang sekali lagi. Jadi contoh, H2 dalam keadaan standar berarti dalam keadaan gas. Kemudian O2 setengah O2 dalam keadaan gas juga. Kemudian menghasilkan H2O dalam keadaan cair. Perhatikan 1 mol H2O dalam keadaan cair. Nah, yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar H2O, delta H 0 atasnya 0 F, F itu formation itu pembentukan, sama dengan yaitu kalau reaksi atau perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dalam hal ini H2O dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, kenapa saya bisa tuliskan seperti ini? Perhatikan. Jadi sesuai dengan reaksi nanti delta H reaksi itu nanti akan sama dengan delta H pembentukan standar daripada H2O. Perhatikan. Dikurangi dengan setengah delta H pembentukan standar daripada O2 dikurangi dengan delta H pembentukan standar daripada H2O. Bisa ngikutin deh coret-coret saya? Halo? Bisa kelihatan coretan-coretan saya? Nah, sesuai dengan konvensi, oke, entalpi pembentukan standar, maaf ini salah. Pembentukan standar daripada unsur-unsur standar. Nah, unsur-unsur standar apa? Tadi adalah H2, berarti nilainya di sini sama dengan 0. Perhatikan ini penting ya, 0. Kemudian O2, karena unsur standar, berarti ini juga sama dengan 0. Oke. Akibatnya apa? Delta H reaksi itu nanti akan sama dengan delta H pembentukan standar daripada H2O. Perhatikan deh. Oke. Bisa ngikutin deh yang dimaksud dengan definisi entalpi pembentukan standar? Bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Saya. Jadi saya ulang sekali lagi. Yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar adalah yaitu perubahan entalpi atau perubahan panas yang menyertai reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, dari sinilah dibuat konvensi atau kesepakatan bersama bahwa unsur-unsur standar entalpi pembentukan standarnya sama dengan 0. Oke, ya, oke, jangan sampai salah. Saya kira ini sudah. Kita mengulang aja. Nah, ini entalpi pembentukan standar O2 berarti sama dengan 0. Oke. Ya. Entalpi pembentukan standar daripada ozon beda ya. Oke. Kalau ozon tidak. Karena standarnya kan O2 kan ya. Oke. Jadi kalau O2 berarti 0. Kalau ozon bukan standar. Oke. Makanya di sini perhatikan yaitu 142 kilojoule per mol. Oke, pembentukan ozon. Oke. Kemudian grafit. Nah, karena unsur standarnya adalah grafit untuk karbon, perhatikan.
Perhatikan ini penting. Karena unsur standar daripada karbon adalah grafit, maka nilainya 0. Kalau entalpi pembentukan standar intan berapa, Dek? 0 atau berapa? Kalau intan. Intan juga karbon, kan? Berapa, Dek? Nah, perhatikan ini beda ya. Oke. Jadi entalpi pembentukan standar karbon dalam bentuk intan, ya ini perhatikan ini positif ya. Oke. 1,9 kJ per mol. Perhatikan ini penting ya, Dek ya. Jadi contoh tadi O2 adalah 0 karena standarnya adalah O2. Kalau ozon bukan standar. Oke. Begitu contoh karbon ada 2 kaitan sini. Ada grafit dan intan. Yang merupakan unsur standar daripada karbon adalah grafit, makanya nilainya 0 kJ per mol. Kalau intan tidak ya. Oke, bisa ngikutin, Dek? Yang lain bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut kalau gitu ya. Nah, kalau sudah ini udah dimengerti, maka semua senyawa dalam keadaan standar sudah ada nilai entalpinya di handbook. Oke, di buku-buku sebuah sudah ada. Nah, ini contoh. Oke. Jadi semua unsur-unsur atau senyawa dalam keadaan standar. Nah, ini perhatikan ini penting ya. Standar itu artinya 1 atmosfer, 25 derajat Celcius, dan pembentukan senyawanya adalah 1 mol. Ya, jangan sampai salah. Makanya satuannya sini kilojoule per mol. Nah, kalau Ag, nah dalam keadaan standar berarti perak dalam keadaan padat. Maka nilainya pasti 0. AgCl, nah perhatikan ini berarti bukan 0. Oke, saya kira semua sekarang sudah ada. Contoh dalam keadaan standar, Cl2 gas, itu dalam keadaan standar nilainya 0. Oke, kalau Br2 gas, berapa nilainya, Dek? 0 nggak? Br2 gas. Delta pembentukan standarnya berapa, Dek? 0 atau bagaimana? Tidak 0, Pak, harusnya. 0 harusnya? Tidak 0. Tidak 0, karena yang 0 apa? BR2. Yang 0 apa? Fasa liquidnya, Pak. Fasa liquid. Nah, ini delta HF-nya sama dengan 0. Perhatikan ya. Oke. Kalau iodium I2 dalam keadaan standar, berapa nilainya? 0, karena dalam keadaan padat ini ya. Oke. Jadi iodium dalam keadaan standar adalah fasanya dalam keadaan padat. Oke. Nah, contoh misalnya sulfur. Sulfur dalam kondisi atau kristal rhombik. Nah, ini standarnya adalah 0, tapi kalau monoklin ya bukan. Ya, oke. Sama dengan karbon tadi. Karbon yang berupa grafit itu nilainya 0, tapi kalau berupa intan berarti bukan standar. Kalau bukan standar berarti nilainya bukan 0. Oke, saya kira bisa dimengerti ya. Nah, ini semua senyawa yang sudah dikenal sampai saat ini. Nah, nilainya entalpi pembentukan standarnya sudah ada di handbook. Oke, di buku-buku. Oke, di buku pokoknya di handbook sudah ada semua lah ya. Oke, saya kira nggak masalah ini. Oke, nah sekarang baru kaitan dengan perhitungan yaitu reaksi. Nah, sekarang kaitannya dengan entalpi reaksi pada keadaan standar, yaitu perubahan entalpi reaksi dalam keadaan standar adalah yaitu entalpi reaksi yang terlibat dalam keadaan standar, apakah positif atau negatif tergantung daripada reaksinya nanti ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung berdasarkan entalpi pembentukan standar. Oke.
Contoh, nah kalau saya punya reaksi secara umum, A plus B menghasilkan C dan D, kemudian koefisien reaksinya saya tahu masing-masing ada A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya, maka besarnya entalpi reaksi, nah perhatikan ini artinya entalpi reaksi, perhatikan dalam keadaan standar, oke, entalpi reaksi dalam keadaan standar, nah nilainya perhatikan deh, jadi yaitu penjumlahan seluruh entalpi, yaitu antara produk dengan bereaksi. Oke, perhatikan sekarang C dan D ini bernilai positif ya. Perhatikan C dan D bernilai positif karena dia merupakan produk. Oke, sedangkan A dan B, nah ini ada tanda negatif ya. Itu artinya Pak A dan B ini bernilai negatif, sehingga secara umum kalau reaksi saya bisa tuliskan sebagai penjumlahan, yaitu koefisien reaksi dikalikan dengan pembentukan standarnya. Oke, saya ulang sekali lagi, bahwa delta H reaksi dalam keadaan standar sama dengan penjumlahan seluruh entalpi, oke, dikalikan dengan koefisien reaksinya. Nah, perhatikan ini penting. Koefisien reaksi bernilai positif kalau dia berupa produk. Oke, sedangkan bernilai negatif kalau dia berupa bereaksi. Bisa ngikutin dia ya? Coretan-coretan saya. Oke, secara umum. Jadi koefisien reaksi dikalikan dengan entalpi pembentukan standar dari masing-masing apakah produk dan bereaksi. Ini artinya penjumlahan. Oke. Kemudian koefisien reaksi dijumlahkan semua, namun koefisien reaksi produk nilainya positif, sedangkan bereaksi bernilai negatif. Kira-kira seperti itu deh, mengerti maksud saya secara matematika? Bisa ngikutin deh ya, sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Ya, saya kira ini sudah mulai sama dengan SMA ya. Oke. Sekarang nah sama persis kan ya? Yaitu penjumlahan koefisien reaksi kali delta H produk semua pokoknya, oke. Kemudian dikurangi. Nah, karena koefisien reaksinya tadi kan negatif, maka ada tanda kurang di sini dikalikan dengan entalpi pembentukan standar daripada bereaksi. Oke. Saya kira nggak masalah ya, ini secara umum berlaku. Nah, dari sinilah yaitu ada hukum Hess. Oke, jadi perubahan entalpi, perubahan energi dalam, semuanya itu yaitu bergantung daripada keadaan awal dan keadaan akhir. Oke, nah masih ingat kan ya di depan bahwa yang bergantung pada kondisi awal dan akhir merupakan fungsi apa deh? Masih ingat? Halo? Kondisional, Pak. Apa? Kondisional? Suatu fungsi yang bergantung keadaan sistem, yaitu awal dan akhir saja, dikenal sebagai fungsi apa deh? Masih ingat di depan? Fungsi keadaan. Nah, fungsi keadaan. Oke, saya sudah bahas kan ya, yaitu perubahan entalpi itu merupakan fungsi keadaan. Energi dalam merupakan fungsi keadaan. Oke. Nah, yang bergantung pada proses atau jalan yang ditempuh dikenal sebagai fungsi apa deh?
dikenal sebagai bukan fungsi keadaan. Oke, contohnya apa, Dek? Yang bukan merupakan fungsi keadaan. Coba, Dek, apa? Ayo. Apa saja yang bukan merupakan fungsi keadaan? Ayo, jawab. Apa, Dek? Masa harus dilupakan? Yang kaitannya dengan termokimia di sini, apa saja? Yang bukan merupakan fungsi keadaan, yaitu artinya bergantung pada proses atau jalan yang ditempuh. Kalau jalannya berbeda, maka nilainya juga akan berbeda. Apa saja, Dek? Besaran Kerja. apa saja? Halo? Tadi dengar? Tapi agak sepotong. Pak, kerja. Kerja dan ada dua kan ya? Kerja dan ayo, masa dilupakan? Jadi saya capek dong ya bicara ke sana ke sini, tapi ada dilupakan gitu. Apa saja, Dek? Kalor dan kerja. Masih ingat nggak ini? Ya, kalor dan kerja, dan itu merupakan bukan fungsi keadaan. Itu bergantung pada proses atau jalan yang ditempuh. Ya, masih ingat, Dek? Loh? Masa saya harus ngulang lagi ke depan? Ya. Jadi yang bukan, kan ada sudah dibahas itu kan ya? Sudah dibahas nggak, Dek? Sudah, Pak. Sudah kan ya, jangan sampai nanti lupa ya. Ini hal-hal penting ya. Oke. Pernah juga besaran ekstensif, ada besaran intensif. Sudah juga di awal-awal kan ya. Itu kaitannya dengan sistem, lingkungan, dan seterusnya. Oke, saya nggak mau lagi ya mengulang ya. Oke, tolong dicek lagi. Oke, sesuai dengan hukum Hess, bila rental tahap demi tahapan, oke, yaitu hanya maaf ini tidak stabil internetnya. Oke, kalau saya punya reaksi misalkan dari sistem 1 menuju sistem 2 menuju sistem 3, nah kira-kira situ misalkan, maka perhatikan sini, nah ini anggap saya delta H1, ini adalah delta H2, ini adalah delta H3. Oke, delta H3. Berlaku bagaimana, Dek? Sesuai dengan hukum Hess. Delta H3 sama dengan delta H1 plus delta H2. Perhatikan, Dek ya. Oke, nah inilah hukum Hess. Oke. Jadi perubahan entalpi total ya sama dengan penjumlahan daripada entalpi tahap yang mengikutinya. Misalkan delta H1 plus delta H2 menghasilkan sama persis nanti sama dengan delta H3. Yang penting awal akhirnya sama. Kalau awal dan akhirnya sama, maka perubahan entalpinya juga dengan cara di atas dengan cara di bawah juga akan sama. Oke? Bisa mengerti maksudnya, Dek? Yaitu hukum Hess. Oke? Jadi bila
pereaksi dirubah menjadi produk, misalkan 1 menjadi 3, misalkan, oke, maka saya bisa ubah 1 itu menjadi 2 dulu, kemudian baru menjadi 3, kan kira-kira itu isi daripada hukum Hess di sini ya, oke. Sehingga apa yang terjadi? Maka delta H3 itu total perubahan entalpinya awal akhir sama dengan penjumlahan entalpi setiap tahapan. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin deh? Halo? Saya? Oke. Saya lanjut kalau gitu. Nah, kalau ini sudah, oke, nah entalpi merupakan, ini tadi sudah sebutkan, entalpi merupakan fungsi keadaan. Oke, hanya bergantung daripada keadaan awal dan akhir. Tidak bergantung daripada prosesnya atau bagaimana cara mendapatkannya, oke? Ya, jadi hanya bergantung pada awal dan akhir. Sama persis dengan delta U energi dalam. Oke, saya kira nggak masalah ya untuk mengingatkan lagi. Nah, sebagai contoh, oke, sebagai contoh, kalau ada reaksi, oke, nah sekarang perhatikan di sini, grafit dengan oksigen dibakar nanti akan menghasilkan CO2 gas. Maka perhatikan di sini kalornya total dari grafit plus O2 menghasilkan CO2 adalah minus. Artinya minus ada keluar energi, ya, turun energinya, maka ini ada tanda negatif 393,5 kilojoule. Oke. Nah, perhatikan ini bisa saja terjadi bertahap. Oke, menghasilkan CO terlebih dahulu. Setelah CO bereaksi dengan oksigen lagi, baru menghasilkan CO2 misalkan. Oke, maka delta H tahap pertama misalkan minus 110, kemudian tahap berikutnya, reaksi berikutnya dengan oksigen, ya itu adalah 283. Maka kalau ini dijumlahkan, maka kalor reaksinya sama persis dengan, yaitu kalor dari awal sampai akhir. Oke, perhatikan. Nah, inilah hukum Hess. Oke, hukum Hess. Nah, perhatikan. Jadi C grafit bereaksi dengan setengah mol O2 menghasilkan CO. Jadi kalor yang terlibat yaitu sebesar 110,5 kilojoule. Kemudian berikutnya, CO baru bereaksi dengan setengah O2 lagi menghasilkan CO. Maka di sini dihasilkan energi sebesar ini juga. Oke. Nah, kemudian reaksi totalnya, perhatikan, adalah seberikut. Oke, C grafit O2 menghasilkan CO2. Nah, dari sini, nah perhatikan, dari sini berlakulah bahwa tinggal menjumlahkan saja sini kan ya, bahwa delta H total sama dengan penjumlahan daripada tahap pertama dan entalpi tahap kedua, kira-kira itu ya. Oke, nah inilah dikenal sebagai hukum Hess. Oke, jadi ya hukum Hess. Oke, saya kira tidak ada masalah kaitannya dengan hukum Hess. Nah, sekarang kalau ini sudah, coba saya punya contoh soal sebagai berikut. Hitung entalpi pembentukan standar, entalpi pembentukan standar, oke, yaitu karbon disulfida cair. Bila entalpi reaksi untuk pembakaran grafit, perhatikan, sebesar ini, pembakaran daripada sulfur rombik, yaitu keadaan standar, reaksinya seperti ini. Kemudian juga diketahui kalor pembakaran daripada karbon disulfida
sesuai dengan reaksi ini, di mana kalor reaksinya adalah ini, kalor pembakarannya adalah ini. Oke, per mol ya. Kalau kita perhatikan per mol. Karena di sini sudah tahu reaksinya per mol, ini nggak usah dikasih per mol juga tidak apa-apa ya. Oke. Perhatikan, karena pembakaran ini sudah per mol semua, maka di sini juga per mol, dikasih per mol juga boleh. Kalau tanpa dikasih mol juga artinya sudah per mol. Oke, bisa ngikutin deh ya. Nah, sekarang berapa entalpi pembentukan standar daripada karbon di suhu dasar? Bagi adik-adik yang memperhatikan, nanti akan kelihatan pada saat kuis maupun ujian. Kalau sudah mengerti konsep dan latihannya juga banyak, biasanya pasti hasilnya bagus. Namun kalau adik-adik hanya memakai latihan mata, latihan kaitannya dengan mencet kalkulator, nah itu bisa terhambat nanti. Maka yang terhambat, waktunya singkat, maka nilainya juga bisa jatuh nanti. Ya, itu sering terjadi. Apalagi kalau adik tidak mengerti. Apalagi adik-adik kalau tidak memperhatikan, ya, nilainya akan kelihatan sekali nanti. Silakan deh kerjakan. Oke, berapa nilainya deh? Minus 86,3. Minus 86,3. 86,3 kilojoule. Iya. Oke, coba kita lihat ya, sama-sama.
Oke, sesuai dengan hukum Hess. Oke, sesuai dengan hukum Hess. Nah, kita ini tahapan-tahapannya ya. Jadi entalpi reaksinya kita sudah tahu, yaitu minus 10 ya. Nah, ini kaitannya dengan grafit menjadi rhombik. Nah, perhatikan reaksinya. Ya, ini yang kita mau cari kan ya. Oke. Jadi entalpi pembentukan standar daripada yaitu CS2 itu yang akan kita cari. Nah, dari sini kita sesuaikan dengan persamaan reaksi-reaksi yang ada sehingga hasil akhirnya nanti seperti ini, kira-kira itulah maksudnya ya. Oke. Sehingga karena grafit ada sebelah kiri, kemudian CS2 ada sebelah kanan. Nah, tinggal perhatikan di sini C grafit O2. Oke. Nah, sesuai dengan reaksi di sini minus 39 kJ. Oke. Kemudian grafitnya sudah. Oke. Nah, sekarang S rhombiknya. S rhombiknya ada di sebelah kiri ya, tinggal perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Karena di sini kaitannya ada 2 S rhombik, maka ya jelas ini reaksinya dikalikan 2. Oke. Jadi dikalikan 2 semua. Nah, kalau ini dikalikan 2, maka karena entalpi adalah merupakan besaran ekstensif, maka perlu dikalikan 2 juga. Oke. Jadi sekali lagi, karena entalpi merupakan besaran ekstensif bergantung pada jumlah, maka kalau ini dikalikan 2, maka ini juga dikalikan 2. Oke. Nah, sekarang supaya persis nanti menghasilkan seperti ini, maka ini yang terakhir ini ya jelas harus dibalik. Perhatikan ya. Nah, perhatikan sekarang. Jadi harus dibalik. Perhatikan. Yang ini harus dibalik. Nah, dari ini, nah, perhatikan dari tanda negatif di sini sesuai dengan reaksi. Nah, karena reaksinya dibalik, berarti kebalikannya ya tinggal menjadi positif saja. Oke, tinggal menjadi positif saja. Setelah itu cocok sekarang ya sesuai dengan reaksi. Nah, sekarang cocok sesuai dengan reaksi, dihapus-hapus. Oke, semua sudah terhapus. Oke, nah hasilnya nanti adalah hanya seperti ini. Oke, nah tinggal sekarang berapa delta H reaksi, yaitu delta H pembentukan standar karbon disulfida, tinggal menjumlah saja. Oke, tinggal menjumlah saja. Nah, tinggal menjumlah semuanya ini, itu tinggal dijumlahkan. Oke. Maka nilainya 86,3. Perhatikan sini deh. Ya. Nah, karena di sini pembentukan, nah ini benar ya. Kok seharusnya kalau pembentukan biasanya di sini negatif kan ya? Oke, ini yang salahnya ada di mana ini? Delta H reaksi sesuai dengan ini. Oke. Jadi seharusnya negatif. Kenapa ini? Seharusnya benar negatif kalau kaitannya dengan entalpi pembentukan standar. Atau mungkin salah jumlah deh ya, benar nggak deh? Halo? Seharusnya tandanya memang negatif. Benar salah ini deh? Hanya ininya kurang? Coba. 2. Pak, saya coba di kalkulator hasilnya positif, Pak. Positif ya? Oke, positif ya. Nah, perhatikan deh. Ya, tadi saya salah nulis berarti ya. Negatif yang adik perempuan nilainya berapa jadinya? Saya tadi lupa dibalik Pak yang bawah Pak. Nah, jangan lupa ya. Oke. Tadi kalau dilihat dari ini adalah positif ya. Oke. Jadi perhatikan, secara umum
namanya pembentukan standar, berarti kan terbentuk. Biasanya sih negatif. Nah, sesuai dengan hukum Hess, ya harus mengikuti dengan ya hukum itu harus berlaku. Maka di sini berlakulah positif. Ya, benar ya. Jangan sampai salah. Kalau dijumlahkan ini nilainya positif. Oke, ya berarti udah ini udah benar. Oke. Oke, sesuai dengan reaksi tinggal dijumlahkan saja. Perhatikan di sini ada positif. Oke, sehingga nilainya nanti positif. Oke. Jadi kadang-kadang logika karena kita tahu entalpi pembentukan standar umumnya negatif. Nah, ternyata salah. Oke. Sama dengan reaksi amonium nitrat pelarutan aluminium nitrat dan dikira misalkan negatif, ternyata positif juga misalkan di depan kemarin ya sudah ya. Oke, hukum Hess sudah. Saya bisa lanjut deh. Saya lanjut ya. Nah, sekarang benzen dibakar di udara menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke. Berapa panas yang dilepaskan per mol benzen? Ya, pada silakan. Bila entalpi pembentukan standar benzen adalah 49,04. Oke. Nah, harus diketahui di sini entalpi pembentukan standar air, kemudian entalpi pembentukan standar daripada CO2. Itu sudah ada di depan kan ya? Coba dicek deh. Di depan sudah tadi. Jadi entalpi pembentukan air sudah ada nilainya. Begitu juga entalpi pembentukan CO2 gas juga sudah ada. Nah, di sini diketahui entalpi pembentukan benzen sudah ada. Nah, berapa entalpi pembakaran benzen? Oke, tentu dalam keadaan standar. Silahkan, Dek. Saya kasih waktu 5 menit maksimum ya.
Oke, berapa nilainya D yang sudah? Negatif 2972,84. Negatif 2700. Negatif 2972,84, Pak. Oke. Negatif 2972 ya. Benar ya? Iya, Pak. Oke, coba kita cek ya. Yang penting sudah ada salah satu. Oke, coba kita cek. Kalor pembakaran. Nah, inilah kalau dibakar bensin. Harus sesuaikan dulu reaksinya, jangan sampai salah. Oke. Jadi harus benar reaksinya karena ini nanti berkaitan dengan entalpi reaksi. Oke. Kemudian kita tahu, oke, jadi entalpi reaksi yaitu adalah entalpi produk dikalikan dengan koefisien reaksinya dikurangi dengan bereaksi dikalikan dengan koefisien reaksinya. Oke. Dalam keadaan standar. Oke. Nah, semua sudah tahu yaitu CO2 jadi 12 CO2 di sini. Ya. Yang penting sekali lagi persamaan reaksi harus benar. Kalau persamaan reaksi salah, ya otomatis perhitungan juga salah. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi 12 entalpi pembentukan standar CO2 plus 6 perubahan entalpi kali perubahan entalpi H2O dikurangi dengan 2. Perhatikan. Entalpi pembentukan standar benzen. Nah, dikurangi juga 15. Perhatikan. Biar nggak lupa 15 dari perhatikan ya. Oke. Nah, karena ini berkaitan dengan keadaan standar tidak stabil. Oke, bisa kedengaran suara saya lagi, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena O2 adalah merupakan unsur-unsur standar, nilainya, nah perhatikan 12 dikali dengan minus, perhatikan 393,5, 6 dikali dengan minus 187,6, oke, H2O, kemudian minus, perhatikan ini minus 2 kali pembentukan benzen, nah pembentukan benzen berapa benar ya? 4906. Nah, ini perhatikan entalpi pembentukan benzen itu positif ya. Nah, ini kan ada juga positif ya. Itu positif di sini. Nah, tinggal jumlahkan, maka nilainya 5946, Dek. Oke. Nah, perhatikan karena di sini menggunakan 2 barangkali ya. Bentar. Salahnya. Oke, ini karena 2, maka nilainya di sini 5946. Kalau 1, biasanya kan harus 1 kan ya, yaitu kaitannya dengan pembakaran 1 mol, maka tinggal dibagi 2. Nah, perhatikan itu penting, ya. Maka nilainya 29, ya dibulatkan saja ini ya. Oke, 2973 kilojoule per mol benzen. Oke, saya kira tidak masalah ya. Saya harap sih semua adik-adik mahasiswa mengikuti dengan yang baik ya. Oke, yang diberikan oleh temannya sudah bagus ya. Oke, jadi ada inisiatif, saya senang sekali dengan ada inisiatif, paling tidak motivasi untuk belajar sudah ada kira-kira gitu ya. Apalagi kalau sudah mengerti lagi ya. Oke, jadi saya ulang sekali lagi. Karena reaksinya ini kita menggunakan 2 mol, biasanya kadang-kadang kan sering dibulatkan dulu koefisien reaksinya. Kalau enggak ada yang tidak bulat ya. Toh nilainya juga akan sama. Nah, karena di sini 2, maka artinya entalpi reaksinya ini adalah untuk 2 mol.
Nah, supaya 1 mol ya sesuai dengan yang ditanyakan, maka tinggal dibagi 2. Maka nilainya lah minus 29 kira-kira 72,84 atau 73. Oke. Saya kira tidak masalah. Oke, kita lanjut deh ya. Oke, kalau ini tidak ada masalah, kita lanjut. Nah, sekarang berapa? Ini contoh lagi. Berapa entalpi reaksi yang berkaitan dengan gigit nyamuk lah ya. Oke. Sesuai dengan reaksi adalah sebagai berikut. Nah, di tabel tentu sudah ada semua entalpi pembentukan standar dari masing-masing. Ya, tinggal melihat. Oke, kita kerjakan sama-sama saja. Perhatikan. Nah, ini ada entalpi sesuai dengan penguraian diketahui. Oke. Segini. Kemudian entalpi kaitannya dengan penguraian H2O2 adalah segini. Nah, ini kita perhatikan kan sudah ada kesamaan satu sama lain. Oke. Tinggal nanti dicoret-coret. Kemudian entalpi pembentukan H2O segini. Oke. Jadi tinggal nanti ikutin aturan hash. Oke, tinggal ada yang dicoret-coret yang mana. Oke, sehingga delta H reaksinya itu nanti kan tinggal dicoretkan ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah oke sesuai dengan ini. Ini juga sudah oke sesuai dengan ini. Nah, ini nanti dicoret dengan H mana ini kan ya. Oke, tinggal dicoret saja. Kemudian ini sudah kaitannya dengan ini. H2O juga sudah ada kaitannya dengan ini. Oke. Nah, perhatikan di sini ada dua. Oke. Setengah kaitannya dengan ini dicoret juga. Nah, ini artinya sudah sesuai. Nah, ini biasanya ada di tabel-tabel ya. Oke. Jadi kaitannya dengan entalpi pembentukan H2O2 sesuai dengan reaksi, maka tinggal menjumlahkan saja. Oke, kalau jumlahkan nilainya minus 204 kJ per mol. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan hukum-hukum fungsi keadaan. Ya, dalam hal ini adalah hukum hash. Oke, saya lanjut. Nah, apakah reaksinya eksoterm atau tidak? Ya jelas, karena di sini negatif, artinya ada keluar energi, maka dikenal sebagai reaksi eksotermik. Ya, oke, kaitannya dengan diperlukan energi atau keluar energi. Oke, nah sekarang kita menginjak ke entalpi perhitungan larutan. Oke. Entalpi pelarutan. Nah, entalpi pelarutan adalah perubahan entalpi atau kalor. Oke, apakah dihasilkan, apakah diserap, oke, pada saat pelarutan 1 mol senyawa, oke, sekali lagi 1 atau sejumlah tertentu senyawa dalam suatu pelarut tertentu dan suhunya juga tertentu. Biasanya kita gunakan dalam keadaan standar. Oke, perhatikan definisi daripada entalpi pelarutan adalah yaitu panas yang dilepas atau panas yang diserap, oke, pada saat pelarutan. Oke, biasanya 1 mol senyawa, kalau kebetulan 1 mol, oke, atau dalam sejumlah tertentu juga boleh, dalam suatu pelarut tertentu dan suhunya juga tertentu. Perhatikan,
pelarutnya tertentu, suhunya juga tertentu, oke, tertentu. Nah, karena kita sering menggunakan keadaan standar, biasanya sering suhunya adalah 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, bagaimana delta H pelarutan? Oke. Jadi kalau saya punya misalkan natrium Cl dilarutkan dalam H2O akan menghasilkan ini kan kebetulan menjadi ion-ion ya. Oke, yang tidak mengion apa? Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, misalkan NaCl ada L dalam pelarut nanti akan menghasilkan ion-ion kan kira-kira gitu ya. Oke. Aqua Cl aqua kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Saya bisa hitung entalpi pelarutan. Oke. Misalkan yang paling gampang adalah gula lah misalkan ya. C6 H12O6 supaya beda dengan ionisasi. Misalkan oke, yaitu nanti akan menghasilkan larutan kan kira-kira gitu ya. Larutan, yaitu larutan gula dalam air. Oke. Jadi delta H daripada pelarutan ini perhatikan. Jadi delta H-nya pelarutan berarti ya sama dengan H larutan dikurangi dengan kaitannya dengan H komponen masing-masing. Komponen masing-masing. Perhatikan ini penting. H pelarutan itu sama dengan H larutan, yaitu entalpi larutan dikurangi dengan H dari masing-masing komponen. Artinya bereaksinya kan kira-kira gitu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, penting ini biar nggak ini. Kaitannya dengan pelelehan. Oke, misalkan maaf ini. Oke, jadi yang dapat digunakan misalkan es misalkan. Oke. Nah, ini kan dari padat. Kalau dia pelarutan, ya jelas ininya ya fasanya harus jelas. Oke. Biasanya dalam keadaan standar, contohnya NaCl dalam keadaan standar apa? Pasti dalam bentuk kristal. Oke. Nah, perhatikan di sini saat yang bisa digunakan ya standarnya apa? Pasti dalam keadaan padatan. Oke, kristal nanti kira-kira seperti itu. Nah, ini penting. Bagaimana kaitannya untuk menghitung delta H reaksi? Oke. Nah, perhatikan kalau saya punya walaupun nanti nanti dibahas lebih lanjut ya. Jadi perhatikan di sini NaCl berubah dilarutkan dalam air, Cl negatif Recording stopped.
Maaf, internet saya mati tadi ya. Oke, saya ubah WiFi-nya dari HP. Oke, tadi udah nyampe sini deh ya. Halo, bisa kedengaran deh? Bisa, Pak. Oke, oke. Nah, nanti ini akan dibahas tadi nanti di apa namanya? Oh, ini udah termokimia ya. Oke, perhatikan. Kalau kristal padat tadi, oke, kristal padat. Nah, ini kan harus diuraikan dulu menjadi ion-ionnya deh. Oke. Nah, perhatikan kalau kristal dilarutkan dalam air, nah ini kaitannya dengan air, kira-kira seperti itu. Oke, air, maka menjadilah apa? Ion-ion dalam air kan gitu ya. Jadi ion-ion terhidrasi dalam air kan kira-kira. Nah, perhatikan kalau langsung di sini delta H pelarutannya adalah 4 kJ. Nah, ini tahapannya deh. Tahapan dari kristal dari padatan harus diubah dulu menjadi ion-ionnya. Oke, harus diubah dulu menjadi ion-ionnya, yaitu ion-ionnya dalam fasa gas. Perhatikan, dalam fasa gas. Perhatikan, ini gas semua. Oke, jadi dari NaCl padat berubah menjadi ion-ion dalam fasa gas, maka energi yang terlibat dikenal sebagai energi Kisi. Saya ulang sekali lagi. Dari kristal padat menjadi ion-ionnya dalam fasa gas, maka energi yang terlibat adalah dikenal sebagai energi Kisi. Perhatikan di sini positif nilainya ya, karena diperlukan energi untuk memutuskan ion-ion menjadi dalam fasa gas. Nah, kemudian ion-ion dalam fasa gas ini baru bereaksi dengan air. Oke, pelarutnya air. Makanya dikenal sebagai hidrasi. Oke, jadi saya ulang sekali lagi, ion-ion dalam fasa gas bereaksi dengan air, maka dikenal sebagai hidrasi reaksinya. Kalau secara umum menggunakan pelarut, namanya solvasi. Oke deh, bisa ngikutin? Oke, jadi ion-ion dalam fasa gas bereaksi dengan pelarut, itu namanya solvasi. Sedangkan khusus pelarutnya air, namanya prosesnya hidrasi. Nah, di sini ada dua tahap reaksi. Tahap penguraian kristal menjadi ion-ionnya dalam fasa gas, yang terlibat adalah energi Kisi, dan ion-ion dalam fasa gas bereaksi dengan air. Nah, perhatikan ini negatif ya, oke? Karena kan bereaksi ion fasa gas bereaksi dengan air, pasti akan dikeluarkan energi. Oke, negatif di sini, maka reaksinya dikenal sebagai hidrasi. Oke. Nah, apa yang terjadi sesuai dengan hukum Hess bahwa entalpi pelarutan itu sama dengan entalpi 1 plus entalpi 2. Maksudnya ini kaitannya dengan energi Kisi. Energi Kisi, perhatikan. Kisi ya. Plus kaitannya dengan energi hidrasi. Oke, energi hidrasi. Oke, yang dua dikenal sebagai energi hidrasi. Perhatikan. Sehingga berlaku di sini bahwa delta H pelarutan itu sama dengan tahap 1 plus tahap 2 sesuai dengan aturan atau hukum Hess. Oke deh ya. Sehingga tinggal kalau ini tahu, tinggal menjumlahkan sama dengan 4. Apa namanya dijumlahkan kan ya? Itu 4 kilojoule per mol. Oke. Bisa ngikut deh ya, kaitannya dengan proses pelarutan NaCl. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak.
di saya. Nah, nanti bisa coba di rumah kaitannya dengan misalkan CaCl2. Oke, CaCl2 misalkan. Reaksinya bagaimana? Oke. Jadi sekali lagi, entalpi pelarutan khusus untuk kaitannya dengan padatan kristal, sekali lagi melibatkan apa yang dikenal sebagai energi kisi dan energi hidrasi. Oke. Jadi energi kisi adalah dari kristal menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Oke, itu energi kisi namanya. Sedangkan ion-ion dalam fasa gas bereaksi dengan pelarut, namanya reaksinya solvasi. Solvasi. Tapi karena pelarutnya adalah air, namanya hidrasi. Maka panasnya juga dikenal sebagai panas hidrasi atau kalor yang terlibat kalor hidrasi. Oke. Nah, kalor pelarutan itu sama dengan penjumlahan daripada dua tahap ini, yaitu energi kisi plus energi hidrasi, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, saya kira ini sudah oke sesuai dengan penjumlahan. Nah, dapat ini. Oke. Nah, jadi untuk kaitannya dengan apa tadi? Termokimia, mungkin sebagian sudah, tinggal nanti lanjut berkaitan dengan energi ikatan. Oke, jadi berlanjut dengan energi ikatan. Oke, kalau ada pertanyaan deh, saya bisa kasih kira-kira 5 menit lagi kalau ada pertanyaan deh. Oke, kalau tidak ada, oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kita ketemu nanti hari Senin seperti biasa. Oke, sekali lagi, karena minggu depan kita sudah kuis pertama, jadi saya harapkan adik-adik sudah siap, termasuk juga sudah mendaftar di ruang ujian sesuai dengan informasi yang sudah saya kirim. Oke, atau sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh admin ujian atau admin kuis. Di sana juga adik-adik bisa latihan sekalian, ya mumpung belum ujian, belum kuis. Nah, kalau nanti minggu depan ada diskusi kaitannya dengan soal maupun materi sampai dengan gas, misalkan berkaitan persiapan kuis, silahkan saja kita bisa diskusikan sama-sama. Termasuk juga kaitannya dengan termokimia, karena sebentar nanti kita udah ujian sampai dengan termodinamika. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jaga kesehatan seperti biasa. Oke, sampai ketemu minggu depan deh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. pagi, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.